Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Kuswandi dari kelas 12 Sosiologi 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Orde Baru Kebijakan, Ekonomi, dan Politik. Orde Baru adalah periode dalam sejarah Indonesia yang dimulai setelah jatuhnya Presiden Soekarno dan berlanjut sampai jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Soeharto mengambil alih kesuksesan melalui sebuah proses yang disebut Super Semar. Surat Pemerintah 11 Maret. Pada tahun 1966, Orde Baru berusaha membawa stabilitas setelah periode ketidakpastian di era sebelumnya. Kebijakan ekonomi Orde Baru bertujuan untuk mengembalikan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca kekacauan politik berupa kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sektor, fokus pada pembangunan sektor pertanian dan industri. Program ini terlihat melalui berbagai proyek infrastruktur dan penanaman modal. Investasi asing. Dalam usaha untuk menarik modal dari luar negeri, pemerintah menerapkan kebijakan yang ramah terhadap investor asing. Undang-undang penanaman modal asing disahkan untuk memberikan investasi bagi investasi. Bantuan internasional, sukarelawan dan dana internasional seperti Bank Dunia dan IMF memberikan bantuan untuk membangun infrastruktur dan program sosial. Stabilisasi ekonomi. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pertumbuhan persentase tinggi. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan laju pertumbuhan tahun mencapai lebih dari 6% per tahun. Kebijakan politik. Di sisi politik, Orde Baru mengadopsi sistem yang sangat terpusat dan otoriter. Penguasaan partai politik Golkar. Partai yang dikuasai oleh Soeharto menjadi satu-satunya partai yang sah, walaupun ada partai yang lain yang diperbolehkan dengan pembatasan ketat. Pembubaran gerakan oposisi. Pemerintah menindak tegas setiap gerakan atau partai yang bisa menentang kekuasaan. Penangkapan terhadap aktivitas pro-demokrasi adalah hal biasa. Sistem pemilu yang terbatas. Pemilu diadakan hanya untuk legitimasi dan hasilnya sudah diprediksi akan memenangkan Golkar. Kontrol media. Media dipantau dan dibelenggu hanya informasi yang sesuai dengan garis pemerintah yang boleh disiarkan. Pembangunan nasional. Meskipun ada banyak pembatasan politik, pemerintah juga meluncurkan program-program pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Penutup dari Orde Baru. Meskipun Orde Baru berhasil membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan, banyak kritik yang muncul terhadap pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan pembatasan kebebasan politik. Akhirnya,
Gerakan Reformasi pada tahun 1998 mendorong Soekarno untuk mengundurkan diri, mengakhiri era Orde Baru, dan membuka jalan bagi reformasi demokrasi di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.